tambah 4, gitu ya. Tambah terus sampai berapa nih, Pak? Sampai sebanyak M. Nah, ini ya, sebanyak M. Itu apakah sama dengan, ya, semuanya itu kalau dijumlahkan, atau misalkan adalah penjumlahan aritmatika ya, teman-teman ya, yang kita kenal gitu ya, adalah M, katanya gitu ya, M tambah 1, gitu ya, tambah 1 dibagi 2, gitu. Nah, gitu. Apakah persamaan ini adalah benar, gitu ya? Hasilnya itu benar, adalah rumusnya seperti itu. Nah, teman-teman, yang seorang guru matematik, nah, harus menjelaskan dengan menggunakan induksi matematik, kan gitu ya, teman-teman. Oke, Pak, gimana caranya? Nah, pertama itu, teman-teman ya, ada yang dinamakan basis, sorry, ada yang dinamakan langkah basic ya, basis di situ. Nah, di sini saya tuliskan langkah misalkan basis ya, teman-teman. Ini dulu. Jadi ini langkah pertama ya untuk induksi matematik. Nah, basis itu berarti basicnya berapa nih angka yang paling kecil, nah, gitu ya. Berarti n sama dengan di sini 1, betul ya? Karena bilangan asli itu kan adalah sama dengan 1. Kecuali ada syaratnya, misalkan n-nya itu harus lebih besar sama dengan 3, berarti dimulai dari angka 3. Kalau tidak ada, gimana? Ya jelas bahwa n itu dari dimulai angka nilainya 1. Ini dulu, teman-teman. Jadi yang teman-teman harus perhatikan itu adalah basisnya dulu. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ya, teman-teman ya. Nah, kalau basisnya n sama dengan 1, berarti yang ini, nah yang ini ya, ini ruas kiri ya, teman-teman. Ini ruas kiri, yang ini adalah ruas kanan ya. Nah, kalau saya masukkan angka 1, hasilnya berapa nih, Pak? Gitu ya. Oke, kita coba cek di sini. Berarti kalau misalkan di sini I, di sini I dari 1 ya, dari 1 sampai 1. Sampai 1 ya, teman-teman. Yaitu, ya udah 1. Gitu kan, teman-teman ya. 1, nggak ada lagi. Kalau ininya 2, berarti 1 tambah 2, kan begitu ya. Tapi kalau 1, ya 1. Jadi hasil dari ruas kiri, nah yang ini adalah sama dengan 1. Gitu ya, teman-teman. Sekarang kita akan membuktikan kalau M-nya sama dengan 1 dimasukkan ke ruas kanan. Gitu ya. Nah, ruas kanan di sini ganti N itu sama dengan 1. Berarti 1, 1 tambah 1 ya. 1 tambah 1, gitu kan, bagi 2 nih. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi 1 tambah 1, 2. Kali 1, 2 ya. Jadi 2 per 2. 2 per 2. Berarti sama dengan 1. Gitu. Nah, kalau kita lihat memperhatikan dari jawaban ruas ini, ruas kanan, gitu ya, teman-teman. Ini ruas kiri, hasilnya itu sama, gitu ya. Nih, tuh, ruasnya sama. Artinya bahwa ini tuh dinyatakan benar pada langkah pertama, gitu ya, teman-teman ya. Ingat, pada langkah pertama. Ini masih berlanjut loh istilahnya itu. Jadi istilahnya tuh dari basic aja udah bener gitu ya. Dari pondasinya itu udah meyakinkan bahwa rumus ini kayaknya bener gitu ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman berpikir untuk membuktikan rumus yang tadi, mungkin teman-teman memasukkan angka gitu ya, teman-teman ya, memasukkan angka. Tapi yang sebenarnya teman-teman cukup hanya angka basicnya aja dulu gitu ya. Baru setelah ini udah selesai bagaimana Pak? Nah gitu ya, gimana nih udah selesai. Nah, ini udah oke ya, bahwa langkah basis sudah dikerjakan gitu ya. Nah sekarang adalah langkah kedua yang seperti tadi. Langkah kedua ya. Nah, mungkin langkah kedua ini tuh terakhir ya, langkah dua. Nah gitu ya, langkah kedua. Nah langkah kedua itu gini teman-teman, yang harus dihati-hatikan gitu ya. Tadi itu sesuai dengan pernyataan ya. Pernyataan yang mana nih Pak? Ini.
Saya lupa lagi, gawat juga nih ya. Nah, ini ya, pendahuluan ya. Kita lihat nih, teman-teman ya. Nah, langkah kedua itu adalah langkah induktif ya, teman-teman ya. Jika batu K jatuh, maka batu K plus satu pasti juga jatuh. Artinya apa? Bahwa K itu asumsi benar. Maksudnya tuh kalau misalkan rumus itu dikatakan benar, maka jika saya masukkan K plus satu itu pasti benar dong, gitu ya. Jadi kita harus membuktikan K plus satu itu adalah tepat, gitu ya, teman-teman. Oke, kita buktikan ya, teman-teman. Oke, nah ini mana. Ini ya, langkah kedua. Berarti gini ceritanya. Nih, saya kasih gambaran pemikiran logikanya gitu ya. Nah, jika katakan gini, N itu sama dengan K. Jika N sama dengan K, gitu ya, maka hasilnya itu bahwa sigma ya, ini sigmanya kok gini ya, sigma sama dengan 1 sampai K, gitu ya, sampai K nih ya. Kalau kita masukkan ke I, maka hasilnya ya teman-teman ya, itu adalah K, ini K tambah 1, ya, tambah 1 dibagi 2. Nah, ini tuh dianggapnya benar, teman-teman. Mungkin teman-teman bingung, loh, kan ini belum dibuktikan. Kan teman-teman mengatakan gini, kalau saya masukin angka 1 tadi, maka hasilnya benar. Dua-duanya itu sama. Nah, mungkin kan orang berkata gitu kan, mungkin rumus ini benar gitu ya. Ada katakan gitu ya. Ini mungkin benar gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan asumsi gitu ya. Asumsi adalah pemikiran teman-teman bahwa rumus itu dikatakan udah benar gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan asumsi benar. Gitu anggapannya ya. Sip. Gitu ya. Anggapannya itu adalah asumsi benar. Nah, kemudian bahwa ini kita udah asumsi benar. Nah, teman-teman tuh harus membuktikan gitu ya bahwa kalau saya masukin K plus 1, nah, N itu ganti sama plus ditambah 1, nah itu ya, buktikan ya katanya gitu ya bahwa sigma I ya sama dengan 1 ini sampai K plus 1 kan teman-teman ya, itu pasti ya. K plus 1 itu sama juga dengan 1 tambah 2 kan gitu ya, tambah 3 tambah titik sampai K. Ya. Ini sampai K ya. Yang ini K, tapi jangan lupa ditambah dengan sampai K plus 1. Plus 1 ya. Plus 1 karena kan ini tadinya sampai K ya. Nah, udah sampai K tuh sampai sini. Tapi karena di sini ada K plus 1, maka ditambahkan dengan K plus 1 berlanjut. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita akan coba membuktikan bahwa pernyataan ini itu benar, gitu ya. Kalau misalkan K plus 1, maka nantinya akan didapatkan, misalkan saya masukkan ke rumus ya, ke rumus N nih, yang ke rumus ini ya, N. N ini ganti sama K plus 1. Jadi hasilnya itu adalah K tambah 1, gitu ya. Di sini dikalikan N tambah 1, ganti K-nya ya, jadi K plus 2. K plus 2, nah ini 2 ya, itu dibagi 2. Nah, jadi teman-teman itu apakah benar yakin ketika saya memasukkan ini, maka hasilnya adalah ini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan. Caranya bagaimana nih, Pak? Nah, yang dibuktikan itu teman-teman itu melihat ini dulu. Nah, sampai K ya. Yang ini tuh kan diasumsi benar adalah ini kan. Benar nggak? Diasumsi benar kan? Yang ini tuh diasumsi benar adalah menjadi gitu ya. Menjadi apa nih? Menjadi ini. Nah, ini ganti. Yang ini asumsi benar diganti dengan ini. Jadi K ya.
K tambah 1, gitu ya. K tambah 1 dibagi 2. Nah, gitu ya. Ditambah dengan yang ini, yang baru masuk kan, yang ini. Nah, di sini kan. Nah, ini adalah K tambah 1. Nah, gitu kan, teman-teman. Nah, tambah 1. Dah, gitu kan. Tambah 1 nih. Nah, kita lanjut ya. Lanjut sama dengan nih. Nah, terus teman-teman, misalkan menanyakan ke anak SMA gitu ya. Kalau kita menjumlahkan ada pecahan, ini hasilnya bagaimana? Nah, yang pertama adalah menyamakan penyebut, kan biasanya gitu kan. Nah, berarti kalau penyamakan penyebut, di sini kan per satu ya teman-teman ya, biasanya. Karena kan disamakan dengan namanya pecahan. Maka di sini tuh kita bisa menyamakan penyebut. Nah, 2 dengan satu itu kan 2 ya teman-teman ya. Nah, 2 bagi 2 kali ini jadi K, tetap ya. K, K tambah satu ya teman-teman ya. K tambah satu gitu ya. Nah, ditambahkan dengan sekarang 2 bagi satu 2 katanya ya. Oke, 2. Terus di sini K tambah satu. Kan gitu ya, tambah satu. Nah, gitu kan. Nggak apa-apa ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya itu. Nah, kemudian teman-teman tuh memperhatikan, misalkan memberikan suatu pertanyaan kepada siswa. Nah, kira-kira kata tambah apa yang sama gitu ya. Yang sama itu kan pasti kata tambah satu, Pak, gitu ya, atau Bu, gitu ya. Oh, bisa dikeluarkan nggak? Bisa, karena sifatnya itu kan distributif ya. Nah, tambah satu, gitu ya. Nah, tinggal sisanya itu K dengan 2, berarti K tambah 2 kan. Nah, K tambah 2, gitu. Dibagi dengan 2. Nah, sekarang teman-teman lihat, apakah sama rumusan yang ini dengan ini? Yang tadi pemikiran kita bahwa yang kita akan buktikan ini ternyata hasilnya itu sama. Nah, ketika dikatakan sama, berarti artinya apa? Artinya bahwa rumus dari yang di atas ini, nah ini ya, satu tambah sampai dengan plus sampai n itu benar, yaitu n dikalikan n tambah satu bagi 2. Gitu, teman-teman. Oke, gimana sampai situ teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Gimana, gimana? Jadi 2 langkah itu teman-teman ya. Jadi 2 langkah yang teman-teman ya harus yang dibuktikan adalah dengan cara dengan cara basic ya, basic, dan satu lagi adalah langkah induktif. Langkah induktif. Jadi saya mungkin mengulang kembali ya. Jadi teman-teman tuh memasukkan angka n paling dasar dulu, n sama dengan satu. Yang kedua asumsi benar. Ya, yang kedua asumsi. Jadi langkah induktif itu ada 2 cara. Asumsi dulu benar, kemudian ditambahkan satu, buktikan bahwa itu benar sesuai dengan rumus tadi. Gitu. Itu prinsip dari induksi, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang saya mencoba lagi ya teman-teman, mencoba lagi dengan yang berbeda ya, yang berbeda. Sebentar ya. Berbeda nih. Gimana nih? Kalau bisa sih semakin ke sana semakin lebih panas ya. Lebih lebih tertantang Pak. Jangan itu lagi Pak. Yang beda gimana Pak? Ya, soal yang berbeda. Oke, kita lihat ya. Nah, nah, contoh ya teman-teman. Contoh. Eh, kita mau membuktikan nih ya, membuktikan. Jadi nanti ada hubungan kaitannya dengan soal-soal berikutnya gitu ya teman-teman ya. Misalkan begini ya, misalkan ada soal tuh gini, 2. Nah, kayak gini ya. Nah, nggak tahu nih teman-teman apakah paham nggak yang saya tuliskan ya teman-teman. Nah gini ya, misalkan apakah n pangkat 2 tambah n itu pasti habis dibagi 2? Gitu ya.
Nah, ini kan bukan bukan menentukan satu rumusan kan ya. Tapi kan tadi pertama itu kan apakah rumus itu benar kan gitu. Yang kedua itu bukan soal rumus gitu ya, tapi soal misalkan ada persamaan ada namanya bentuk ya, bentuk kuadrat gitu ya, bentuk persamaan kalau persamaan sama dengan ya, bentuk kuadrat ya yang dikatakan di sini diketahui n kuadrat itu kalau ditambahkan dengan n itu pasti habis dibagi dua. Ya jelas lah, n itu pasti bilangan asli dulu ya teman-teman ya. Karena disesuaikan dengan aturan induksi gitu ya. Jadi setiap n adalah elemen bilangan asli, semua setiap gitu ya. Nah, yang pertama seperti yang saya katakan itu ya teman-teman ya, yang pertama itu adalah basis dulu, basic ya. Gitu dulu. Kita mainkan ya teman-teman ya. Kita mainkan bahwa eh, untuk nilai yang paling terkecil itu untuk bilangan asli itu satu ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kita akan coba buktikan bahwa hasilnya itu adalah bernilai yang habis dibagi dua. Oke, kita coba ya istilahnya itu. Jadi misalkan n kuadrat ya, kita masukkan angka angka satu ya misalkan. Nah, angka satu berarti satu pangkat dua ya tambah satu itu kan sama dengan dua ya, jelas ya itu ya. Nah, dua ini pasti habis dibagi dua ya teman-teman. Pasti ya. Yang dua ini tuh, nah dua ini maksud saya ya, itu pasti habis dibagi dua. Nah, memang simbolnya itu aneh ya teman-teman ya, kebalik dengan pembagian. Nah, tapi teman-teman harus biasa ya. Jadi strip ini tuh artinya itu yang bagian belakang itu habis maksudnya ya. Berarti kan ini sama dengan dua. Berarti dua itu pasti habis dibagi dua. Dan itu pernyataan benar. Gitu kan teman-teman. Nah, kemudian nih, ada suatu pernyataan lagi. Wah, pernyataannya adalah mengenai tentang induksi. Kan gitu ya, induksi atau induktif ya. Induksi langkah yang kedua. Nah, induksi gitu ya. Ini langkah-langkahnya. Jadi induksi itu apa nih Pak? Induksi itu ada dua, asumsi dulu. Ya, hati-hati nih teman-teman. Harus dikatakan asumsi dulu. Asumsi itu adalah misalkan anggapanlah gitu ya bahwa M itu sama dengan K, nah, maka kita ganti ya si M-nya itu sama K. Maka si K pangkat 2 ya. Nah, tambah K itu pasti habis dibagi dua, teman-teman. Nah, itu pasti ini asumsi ya. Asumsi benar. Asumsi. Mungkin asumsi ini pernah teman-teman kerjakan di skripsi ya. Ketika teman-teman mengatakan hipotesis ya, bahwa media yang saya buat itu akan meningkatkan kemampuan pemahaman, misalkan gitu ya. Itu asumsi gitu ya, itu hipotesis gitu. Belum belum sampai ke pembuktian gitu ya. Kalau pembuktian kan teman-teman sudah melakukan percobaan. Nah, gitu ya. Nah, boleh nggak Pak asumsi dulu? Boleh. Memang harus asumsi dulu gitu ya. Ngomong-ngomong dulu lah gitu ya, teori dulu gitu ya. Jadi kalau dipraktekkan menurut saya teman-teman harus punya rencana dulu dah gitu ya. Boleh menghayal dulu ya. Ini anggaplah asumsi benar gitu ya. Nah, entahnya itu. Jadi asumsi induksi ini kata siapa tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ketika teman-teman skripsi sudah menggunakan induksi matematik ya teman-teman ya. Nggak disadari maksudnya ya. Nah itu. Nah, kalau misalkan udah asumsi benar, nah ada pertanyaan. Kalau saya masukin nih, nah, masukin apa nih? Nah, teman-teman kan istilahnya mempraktekkan kan gitu ya. Saya sudah membuat satu media, anggapan saya bahwa ini akan meningkatkan. Benar nggak ketika saya menambahkan sedikit ya, tapi di dalam media itu
akan lebih meningkat lagi gitu ya, istilahnya seperti itu. Benar nggak ya meningkat? Mau saya tambahin lagi gitu ya. Nah, di situ ada K plus 1. Nah, ini adalah prakteknya teman-teman, misalkan gitu ya, di lapangan. Oke, kita ganti. Kita coba ya. Kita coba. Nah, kita coba di sini. Nah, yang ini ya, teman-teman. Saat kita ganti. Kita ganti si N ini, ya, yang N ini ya, teman-teman, dengan K plus 1, yang ini. Set, dengan K plus 1. Gimana caranya? Ya, udah gampang aja. Jadi di sini adalah K plus 1, K plus 1, gitu kan. Pangkat 2, ingat, ada pangkat 2-nya ini. Nah, ini ada pangkat 2-nya. Ditambah dengan K tambah 1. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, kita anggaplah, karena K kuadrat tambah K itu, anggapannya itu adalah merupakan habis dibagi 2. Artinya apa? Bahwa K kuadrat itu, ya, ditambah dengan K, itu anggap aja adalah 2M, ya, teman-teman. 2M. Kayak gitu ya. N-nya ada di sini, nanti ketuker gitu ya, teman-teman ya. Anggap ini tuh asumsi, benar. Maka kalau misalkan K kuadrat tambah 2K itu adalah kelipatan 2, artinya itu. Di mana N itu adalah merupakan bilangan asli. Gitu aja sih ya. Nah, jadi apapun nilainya bilangan asli dikalikan 2 pasti habis. Gitu. Itu asumsi ya, teman-teman. Oke, kita masukin dulu ya. Nah, ini misalkan teman-teman mau mencoba dengan setelah ini apa ya kira-kira gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini langsung teman-teman menggunakan perkalian pelangi ya. Jadi K kuadrat gitu ya, nggak apa-apa ya. K kuadrat ditambah 2K. Nah, K, oke, ditambah dengan 1 ya. Gitu. Nah, gitu. Ditambah dengan K, gitu kan. Ditambah dengan 1. Gitu dulu. Gitu ya, teman-teman. Wah, teman-teman mengamatin dari ini. Nah, sedangkan gini, teman-teman melihat melihat ini, yang asumsi ini, ya, K kuadrat tambah K, oh ada ini, K kuadrat dengan si K yang ini. Ini berarti kelipatan 2. Berarti kita kelompokin dulu ya, teman-teman ya. Jadi K kuadrat, nah, yang ini ditambah dengan K lagi ya. Ini ya, saya kelompokin dulu ya. Nah, nah udah. Ini pasti nantinya kelipatan 2. Dari asumsi benar ya. Di sini tuh 2K ya. 2K dengan 1 tambah 1, 2 ya, teman-teman ya. Jadi 2K tambah 1 ya. Tambah 2, sorry. Tambah 2. Nah, gitu ya. Nah, tadi yang K kuadrat tambah K itu sama juga dengan 2M. Nah, dari sini teman-teman. Nah, dari situ. Dari sini nih. Yang ini. Nah, yang ini. Gitu ya, ke sini. Nah, itu yang kita sudah sepakati, 2M. Nah, ditambah di sini 2K tambah tambah 1, 2 ya. 2. Nah, kalau kita lihat ternyata ini kelipatan 2 semua. Bisa dikeluarin dulu kan. 2 kali M tambah K tambah 1. Nah, ini apapun nih teman-teman ya. Jadi apapun nilainya mereka ya. Ini kan kalau ditambahkan terserah Anda gitu ya. Kalau dikalikan 2 pasti dia merupakan kelipatan 2 atau habis dibagi dengan 2. Berarti ini benar habis dibagi 2. Kan gitu ya, teman-teman. Nah, jadi pernyataan yang di atas bahwa N kuadrat ditambah M itu pasti habis dibagi 2. Gitu ya, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya misalkan teman-teman masukkan 3 yang ganjil.
pasti dia akan merupakan kelipatan 2. 3, nanti hasilnya tuh 3 pangkat 2 tambah 3, 12. Ya. Kelipatan, kelipatan 2. 5, atau misalkan 6, pasti kelipatan. 6 udah kelipatan 2, udah pasti ya teman-teman ya. Tapi di sini misalkan mau ganjil apapun Anda masukin, itu pasti akan habis dibagi 2. Gitu. Nah, itu adalah contoh dari eh, keterbagian ya, keterbagian. Nah, nanti ada video yang kedua itu ada misalkan n pangkat 3 gitu ya, teman-teman. Nah, dikurang n itu habis dibagi 6. Gitu ya, habis dibagi 6. Nah, lihat di video atau lihat di istilahnya di ini ya, materi ya. Nanti teman-teman bisa bisa lihat contekannya lah gitu ya. Oke, sampai situ teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu. Kita ada waktu 5 menit gitu ya, teman-teman. Nah, terus ada lagi ya, macam-macam. Ada yang pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu misalkan ya, ini aduh, banyak sekali nih. Ini ya. Oke, langsung saja ya. Ada yang n faktorial itu lebih besar ya daripada 2 pangkat n. Nah, tapi ada syaratnya, n-nya itu harus lebih besar sama dengan 3. Nah, itu ya. Jadi kalau n sama dengan 3, berarti yang paling terkecil itu adalah dimasukkan angka 3 dulu. Itu basicnya, gitu ya. Kalau ada syarat seperti ini. Jadi kalau misalkan n sama dengan 3, nah kalau kita lihat ya teman-teman, 3 faktorial, berapa nih 3 faktorial? Nah, 3 faktorial itu adalah 6 ya. Itu salah nggak ya? Oh, betul ya. 2 pangkat, ini ada yang salah nih kayaknya. Ehm, 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat, sebentar ya. Kalau 4, 24, 16 ya. Berarti ini salah nih. Ini tuh harusnya tidak ada H, tidak ada. Nah, tidak ada ini. Berarti kalau lebih besar daripada 3, berapa nih teman-teman? 4 ya. Sorry nih, 4 harusnya. Nah, harusnya ya. Nah, 4 nih. 4 faktorial. Berarti 4 faktorial itu kan 24 ya, teman-teman ya. 24. Nah, ini ada syaratnya, lebih besar daripada 3. Nah, kalau 2 pangkat 4, 16 ya. 16. Nah, berarti istilahnya bahwa 24 itu kan lebih besar daripada 16. Benar dulu kan awalnya itu di sini. Nah, gitu. Gitu ya. Terus yang kedua asumsi. Kalau N sama dengan K. Nah, ini kalau misalkan saya langsung ya, teman-teman ya. Nah, langsung, udah tahu Pak, hafal. Asumsi dulu gitu ya. Oke, asumsi berarti di sini bahwa K faktorial gitu ya. Itu yakin bahwa itu adalah 2 pangkat lebih besar daripada 2 pangkat K. Nah, kalau saya tambahkan N sama dengan K tambah 1. Gitu ya. Gimana buktinya? Nah, buktinya itu misalkan dari sini dulu ya. Saya ngambil dari sini gitu ya. Jadi K faktorial itu K tambah 1 ya. K tambah 1 faktorial. Nantilah saya bahas yang ini ya, yang faktorial ya, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Nah, gitu ya. Itu artinya adalah K faktorial. Nah, ini saya nggak ada, harusnya ada waktu ya. K tambah 1, gitu ya. Jadi K faktorial itu, mas 1 faktorial itu adalah K faktorial dikalikan K tambah 1. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, ini tuh bisa dikatakan adalah K faktorial, ya, K faktorial. Nah, gitu ya. Dikalikan dengan K, kalau misalkan itu di dalam apa, teman-teman? Ya, distributif ya. Ini dikalikan dulu ke sini, ini dikalikan ke sini. Ditambah dengan K faktorial.
Ternyata, oke lah, saya masukkan ke sini ya, K faktorial dulu ya. K faktorial dikalikan dengan K, gitu ya. Ditambah dengan K faktorial, kan gitu ya. Nah, itu ada artinya gitu ya, teman-teman. Artinya gimana nih? Nah, bahwa K faktorial itu istilahnya dia lebih besar kalau ini diganti sama dua pangkat K ya. Jadi K faktorial kita kali K itu lebih besar daripada dua pangkat K. Eh, oh, sorry. Ini ininya ya, ditambahkan dua pangkat K. Nah, kenapa seperti itu, Pak? Ya, karena ini lebih besar ya daripada ini, maksudnya itu. Walaupun ini udah sama. Itu, teman-teman. Ya. Nah, yang ini, K faktorial ini pasti lebih besar lagi, kan? Lebih besar lagi daripada ini diganti sama dua pangkat K. Dua pangkat K, ya kan? Kali K tambah dua pangkat K. Kan gitu ya, teman-teman ya. Nah, atau misalkan kita distributifkan lah gitu ya. Dua pangkat K, nah, dua pangkat K-nya dikeluarkan dulu, di sini K tambah satu. Itu ya. Ternyata K tambah satu itu K-nya kan lebih besar daripada tiga kan. Berarti tiga itu, tiga tambah satu, empat ya. Empat. Empat sama dengan empat itu dikalikan dua pangkat K. Kan gitu ya, teman-teman ya. Nah, dia juga istilahnya tuh lebih besar lagi ya. Daripada apa? Dua dikalikan dua pangkat K. Dua pangkat, ini dua pangkat satu anggapannya. Berarti kan ini adalah dua K tambah satu ya. Nah, gitu ya. Jadi jelas bahwa yang ini, nah yang ini ya teman-teman ya, yang ini, ah, K tambah satu faktorial, nah gitu ya. Gitu ya. Itu pasti lebih besar dibandingkan dengan dua pangkat K plus satu. Nah, gitu. Selesai. Ya, oke, nanti tolong difoto ya. Eh, Nanti dikirim ke saya ya. Misalnya itu. Nah, itu saja yang saya berikan ya teman-teman karena habis waktunya nggak cukup gitu ya. Nanti teman-teman coba di-share yang ke tulis tangan yang hasil dari itu aja ya. Yang diagnosa ya, diagnosa atau diagnostik gitu. Diagnostik itu ada 10 soal, teman-teman tulis lagi istilahnya itu untuk melatih induksi matematik gitu ya. Nanti kan teman-teman akan mencoba lebih dalam lagi gitu ya. Induksi selain itu gitu ya teman-teman. Nanti kan ada namanya eh, apa ya? Namanya itu pencacahan gitu ya, peluang pencacahan. Terus ada yang namanya kombinasi ya, substitusi. Nah, nanti memang ada hubungannya itu dengan namanya pembuktian dari induksi matematik. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman atau sudah cukup saja dulu? Oke ya, sebentar ya, saya ini kan tinggi nih. Didokumentasikan dulu katanya. Nanti tolong juga siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk, gitu ya. Oke, gitu
saja teman-teman. Nanti kita lanjut minggu depan ya, teman-teman. Izin saya live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.